Sambutan yang terakhir kami haturkan kepada Ketua Yayasan, beliau Kiai Haji Ali Zaki SHMH. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun, para kiai, para alim, para ulama, Al-Mukarram Amina Kiai Haji Muhammad Mahfud Husnan, pengasuh Pondok Pesantren Ra'iyatul Husnan, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faridul Ahsan, pengasuh asrama Kiai Haji Saiful Haq, serta seluruh abna putra-putri dari almarhum Kiai Saiful Haq. Para asatid wal asatidah, tenaga pengajar kependidikan di asrama pesantren asrama Kiai Haji Saiful Haq, pesantren Ra'iyatul Husnan, santri dan santriyah asrama Kiai Haji Saiful Haq yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita, memberikan ketentuan kepada kita, memanggil kita menjadi salah satu atau seseorang yang beruntung dipilih menjadi santri dari almarhum Kiai Husnan, khususnya di asrama Kiai Haji Saiful Haq ini, di mana almarhum adalah salah satu putra Kiai Husnan yang keempat kalau dihitung dari yang ada. Tapi kalau secara keseluruhan dari yang wafat, insya Allah kalau tidak salah ke-7 atau ke-8. Karena yang wafat kakak-kakak beliau itu 4 orang. Nanti ke-8, betul. Ke-8. Salawat beserta salam dihaturkan kepada beliau Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikut beliau. Anak-anakku sekalian, sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Ra'iyatul Husnan, saya ingin
mengingatkan kembali, menegaskan kembali bahwa kalian semua, baik yang domisili mukim di asrama Kiai Haji Saiful Haq ataupun mukim di asrama Kiai Haji Muhammad Mahfud ataupun yang mukim di asrama Kiai Haji Abdullah, asrama Kiai Haji Mansur, asrama Gus Faikul Himam, asrama Kiai Haji Ridwan, Husnan Mutawakkil Ridwan, semuanya adalah santri dari almarhum Kiai Husnan. Tidak ada bedanya. Kalian semua adalah satu saudara di pondok ini. Saya sering mengajarkan, menyampaikan bahwa ketika ada salah pendapat atau selisih pendapat, atau anggaplah sebuah pertengkaran di antara kalian, ini sesuatu yang wajar sesama saudara, kakak dan adik bertengkar, itu hal biasa. Tetapi tidak wajar kalau pertengkaran ini berkelanjutan, tidak selesai-selesai. Biasanya satu saudara itu kalau bertengkar, bertengkarnya pagi, siangnya sudah damai, siangnya sudah bergurau kembali. Bertengkar siang, sorenya sudah nyapah boleh, bergurau kembali. Nah, baru kalau kemudian pertengkaran ini menyebabkan permusuhan yang berkelanjutan, maka berarti kalian tidak menyadari bahwa kalian itu adalah satu saudara di bawah orang tua. Kiai Husnan semua. Saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah di Makbaroh, bahwa kalian adalah sesuatu yang wajar ketika bersaing dengan santri-santri pesantren Dayatul Husnan yang berada di asrama yang lain. Ketika persaingan itu terkait dengan pendidikan kalian, terkait dengan ilmu kalian. Kalian bersaing tentang pembacaan kitab, bagus, tidak masalah. Kalian bersaing tentang tahfidzul Quran, bagus, tidak masalah. Dengan santri asrama manapun. Asal jangan bersaing di dalam yang tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Pakaian misalnya. Bahkan mungkin ya, makanan, saat sekolah, istirahat sekolah, bunyak-bunyaan sahangona, bunyak-bunyaan libelina. Ini tidak wajar persaingan seperti ini. Saya juga pernah menyampaikan, ketika ada saudara kita yang sakit, tidak usah peduli apakah dia itu baik dengan kita atau tidak. Yang jelas ketika saudara kita yang jauh dari orang tuanya, sekamar atau tidak sekamar dengan kita, kita yang melayani, kita yang membantu. Ketika ada teman satu kamar atau tidak sekamar sekalipun, ketika sakit, kita tanya, butuh apa?
pingin minum apa, pingin makan apa, atau mau apa. Harus ada kepedulian seperti itu. Bahkan kalau Amina Kiai Muhammad Mahfud dulu ketika mondok, kebetulan saya selisih 1 tahun, beliau mondok sudah setahun, saya baru menyusul mondok di Genggong. Saya dulu karena belum tahu kalau beli sabun yang bagus. Kalau sekarang apa sabun yang bagus? Hah? Apa? Gift ya. Yo, biasa kalau gift ya. Hah? Nivea. Ya itu dah. Cuma dulu itu Look ya, sabun Look dulu itu. Paling mahal sudah sabun Look itu. Saya beli itu. Sampo juga begitu. Sampo juga yang bagus. Karena saya cukup uang waktu itu. Untuk beli itu cukup. Apa katanya Mike Muhammad? Pak Ansan? Panggilnya saya Fauzan ya. Panggil Sen gitu. Mun mele sabun engak ria. Sampo engak ria. Kanjana sing ngampung atau dus. Memang tidak ada yang ngampung. Sementara Ami ke Muhammad belinya sampo yang serenteng gitu. 1 plastik itu isi sekian. Dulu masih berapa? 1.000 kalau tidak salah. Jadi 1 sabun itu 100 rupiah. Embun ngak ria. Sabunnya tak tahu dus kanjana. Ini mengajarkan kepada saya bahwa ketika kita hidup bersama di dalam satu pondok pesantren, maka kita setara, sama. Tidak ada teman itu yang putranya kiai, atau putranya petani, atau putranya pedagang, atau putranya pejabat. Semua putra, putri, kalau di sini Saiful Haq. Semua putra putri Fadilatul Ahsan. Tidak ada perbedaan kalian. Bahkan sekalipun kalian itu di rumahnya anaknya Pak Tinggi, temannya anaknya Pak Kampung. Tidak ada perbedaan di sini. Sama semua. Anak Pak Tinggi, anak Pak Kampung, anak Pak RT, anak petani. Ada. Anaknya kiai. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan di awal, jaga persaudaraan kalian sesama santri pesantren Royatul Husna. Jangan sampai ada pertengkaran yang tidak selesai-selesai, yang berkelanjutan. Bertengkar biasa. Karena kadang kita kan jengkel ya. Kalau tiba-tiba baju tahu-tahu dipakai teman tanpa bilang apa-apa, padahal kita masih mau pakai. Iya. Sandal juga begitu. Ya. Yang paling banyak sandal ya. Padahal kalau kita tahu ya, kita menjaga diri kita dari menggunakan milik orang lain. Maka ketika nanti kita sudah pulang ke rumah masing-masing, ke masyarakat, kita akan dicukupkan dengan milik kita. Bahkan kita akan dilebihkan untuk berbagi dengan orang lain. Kalau saya didik anak saya begitu. Jadi kalau sandalmu dipakai temannya, tidak usah marah.
Jelaskan saja. Kalau bajumu dipakai temannya, tidak usah marah. Ikhlaskan saja. Baik teman itu pamit atau tidak pamit. Karena saya pernah lihat Alika itu kan mondoknya dulu ketika keluar TK. Di kelas 1 SD MI itu mondok di Nurul Quran Keraksan. Saya lihat cantingnya ya, untuk cebok itu ya, untuk gayung ya, gayung untuk mandi. Itu ada tulisannya. Pinjam tanpa izin gasap. Haram. Akhirnya saya nasihatin seperti itu. Tetapi untuk kamu pribadi, jangan pakai milik temanmu, walaupun kamu yakin temanmu tidak akan marah. Tanpa seizin temanmu. Itu yang saya katakan. Minjam, apalagi ngambil. Sama sekali tidak boleh karena ngambil. Pinjam saja, saya katakan. Jangan pinjam punya temanmu tanpa seizin temanmu, walaupun kamu yakin temanmu tidak akan marah. Tapi ketika punyamu dipinjam oleh temannya, ikhlaskan. Jangan pernah marah ataupun tidak ridho. Itu yang saya harapkan dari kalian semua sebagai santri Pondok Pesantren Ra'iyatul Husnan, karena itu didikan dari beliau-beliau semuanya. Saya katakan itu didikan dulu waktu wisuda sanawiyah, ya, saya sampaikan bagaimana Kiai Husnan menjaga, mendidik putranya yang ketika itu abah saya, Kiai Husnan Mutawakkil Ridwan. Ya mungkin yang bukan sanawiyah tidak dengar ya, saya ulangi lagi. Ketika Kiai Husnan Mutawakkil Ridwan itu mondok di Genggong, baru mondok, pas liburan pertama pulang, pakai baju baru. Di sini kalau pulang pakai seragam ya? Hah? Ya harus seperti itu. Dulu tidak ada ketentuan itu. Sehingga pulang dari Genggong pakai baju baru. Bagus bajunya. Begitu nyampe di Wiringin, cabis ke Kiai Husnan, reksanin. Mak mulai. Perayaan, liburan. Iya, ngerokok ke Genggong. Baru nyampe diajak ke Genggong. Padahal dulu kendaraan sulit. Waktu itu dari Wiringin, dari sini, dari pondok ini ke Rampak, bawahnya arak-arak itu, jalan kaki. Baru nyampe Rampak itu ada Dokar, Delman ya. Ngerti Dokar ya? Dan sekarang sulit sudah. Baru dari Rampak itu ada Delman, miliknya Pak Haji siapa? Mbahnya Haji Jasuli itu. Dari sana pakai delman. Ya perkiraan pulang pergi itu 1 hari, Genggong. Sudah singkatnya sampai di Genggong, Kiai Husnan matur ke Kiai Hasan Saifurijal waktu itu. Kiai, minabi bede rasok dah, Kiai atau benon. Kalau di sini Gus ya, di Genggong itu non. Kota bekancah santre seelang. Husnan gak dinto mulai. Abah saya itu nama kecilnya Husnan. Husnan gak dinto mulai akalampi anyar. Terus Kiai nanya, oleh di benan? Meleh abdina. Pesenah lima. Abdina minabi pada orang beringin, ngirem, otaba cabis kakak dinto, beri pese. Jadi kalau ada tetangga di Beringin ini ke Genggong, ya mungkin karena putranya Kiai, beri pese, habisin.
Eba polong, eka beli. Ini saking hati-hatinya. Kalau saya mungkin ya, begitu anak saya pulang pakai baju baru misalnya, tapi belum pernah. Cuma pernah anak yang yatim ya, Daniel itu pernah pakai kaos, saya tidak ingat kapan saya belikan. Terus Ki Husnan itu, kalau saya kan mesti nanya ya, lady mau lebih mak lebih anyar, kan gitu. Tidak perlu ke genggong. Tapi tidak, mungkin Ki Husnan, perkiraan saya, ini kalau nanya ke anaknya bisa saja alasan macam-macam. Tapi kalau nanya ke kiainya, mungkin ada yang kehilangan, tidak bisa alasan sudah. Jadi dari takutnya anak mencuri di pondok, Ki Husnan itu harus jalan kaki ke Rampak, naik dokar ke Genggong, pulang pergi dari Genggong ke sini 1 hari hanya kebutuhan mencari kejelasan apakah anak saya mencuri di pondok. Makanya ada istilah dari dulu ini sudah. Sejak saya masih mondok sudah terkenal istilah ini. Kalau di pondok mencuri jarum, sampai rumah menjadi jeren, gitu ya. Mun nang pondok ngicok jarum, depak kebungkon nang ngicok jeren. Maksudnya apa? Ketika tidak merasa cukup di pondok dengan apa yang dimiliki, maka tidak akan pernah merasa cukup ketika sampai pulang ke masyarakat. Oleh karena itu, hati-hatilah, baik itu meminjam milik teman atau hal yang lain, apalagi mencuri, jangan sampai kita melakukan hal yang semacam itu, agar seperti saya sampaikan tadi, ketika kita merasa cukup di pondok ini, Pak insya Allah setelah sampai di masyarakat, kita akan dicukupkan oleh Allah segala kebutuhan-kebutuhan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.